kapan saya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, kalau kalian mau membantu dia, sumbang langsung kepada istrinya. Nggak ada gunanya. Nanti kejadiannya sama seperti MKC juga, teman-teman. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, mending kalian sumbang kepada istrinya. Ya. Biar supaya dibantu istrinya, ya. Supaya apapun yang nanti istrinya sampaikan, ya. Itu yang terbaik untuk keluarganya. Daripada orang ini, aduh daftar perkara 1 minggu yang lalu nggak nyampe-nyampe. Nggak ada desakan. Aduh, kasihan. Ini si Mokondo ngeluh-ngeluh. Tiap hari hanya jalan 200.000. Terus nyewa hotel. Mokondo mau bantu orang. Lu orang susah mau bantu orang yang lagi kesakitan. Nggak mungkin. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini saya tegaskan lagi ya. Saya kira teman-teman yang lain juga sudah kasih ya. Sudah kasih tahu ya. Hentikan semua hal-hal seperti itu. Kasih langsung ke istrinya, ya, ke istrinya anak Batak aja, ke Rudi Simamora aja, ya. Kalau teman-teman mau tanya istrinya nomor rekeningnya berapa, nanti saya pajang, ya, supaya agak lebih mudah daripada kasih ke, aduh manusia sesat ini, ya. Jadi biar nanti kalau istrinya yang ngerasain donasinya itu seperti apa. Kalau seandainya dia minta ke istrinya, ya udahlah ya, biar istrinya ya, anak Batak itu tahu apa ya yang menjadi persoalan hidupnya ya. Jadi kalau memang kasih ke istrinya ya, nggak usah lagi kasih si pengemis ini ya. Ngemis ini mau apa, minta 150 juta, aduh kasihan ini ya. Nggak usah teman-teman ya. Saya berharap teman-teman ya berhikmat. Siapapun yang mau ngasih ya, kasihlah langsung kepada istrinya. Stop ya, orang-orang ini memanfaatkan aja ini ya. Stop teman-teman, nggak usah orang ini ya. Teman-teman coba tanya dia apa sih yang dia udah lakukan itu ya. Kalau untuk nomor rekening nanti gampang itu ya teman-teman ya. Coba ya, teman-teman saya bacain ya, atau nanti tanya aja nanti. Saya kasih nanti disebar-sebar aja ya. Langsung aja ke nomor rekening istrinya. Gak usah lagi ke orang-orang ini, gak ada guna teman-teman ya. Jadi ini gak usah ya. Gak usah, cukup teman-teman ya. Cukup. Bagi saya ini sudah cukup ya. Ini kita udah tahu tujuan orang ini. Tadi juga ada laporan dari ini tentang orang ini ya. Ini hanya jadi batu sandungan ya. Sebenarnya dia ini yang jadi batu sandungan untuk hal-hal si penghujat ini mau masuk apa. Dia jadi batu sandungan loh teman-teman. Coba nonton teman-teman. Di sini terungkap semuanya. Dia ngaku sendiri, dia jujur sendiri di situ ya. Jadi memang pendusta selalu seperti itu teman-teman ya. Teman-teman nanti nonton aja YouTube-nya. Itu dia yang sebarkan, dia ngomong sendiri di sini ya. Teman-teman ya. Jadi nonton saja hal-hal seperti ini. Nanti mau tanya tentang nomor rekeningnya nanti saya langsung sampaikan. Bentar ya. Jadi kasih langsung ke istrinya teman-teman. Di share ya. Ya biar gampang nih. Oke bang, saya turun dulu bang. Waduh saya kecewa. Ya thank you ya Van Justin ya. Makasih bang. Shalom semua ya. Shalom. Ini ku kirim ke Pak Ladu aja ya. Boleh. Ya. Nomor rekening boleh, yang dikirim. Nomor rekening saya saja ya. Enak banget. Kalau bagaimana kalau kita bagi dua Pak Ladu? Boleh lah. Biasa 30%. Bang Kopat 70% apa-apa. Jangan dong. Kalau masuk neraka sama-sama kita Pak. 50-50 lah. Nggak apa-apa lah. Kan? Janganlah nanti kan aku lebih neraka yang paling bawah nantinya. Jadi janganlah Pak ya. 50-50 supaya kita waktu masuk neraka itu ngambil duit orang yang lagi susah tuh Pak Ladu. Kita terapung bersama-sama. Jadi sama tinggal kalian berdua kan yang kerja sama ini. Jadi nanti pembagiannya adil, ya cocok saya 30. Jadi kan masuk nerakanya nanti itu kan dikasih, kalau saya berarti 30 bidadari, Bang Kopat 70. 50.
Nggak, saya adil kok. Jadi kalau kita ngambil duit orang, donasi orang yang lagi susah tuh, kan Tuhan lihat juga ini sama-sama. Ternyata dia temannya juga sama, makan juga 50-50 kan. Jadi udah nikmati sama-sama, Pak. Kita masuk neraka tuh nggak yang sampai dalam-dalam lah ya. Jadi langsung sama-sama lah kita. Terapungnya sama-sama juga di lautan api. Nggak apa-apa lah ya. Sebentar ya teman-teman ya. Supaya. Soalnya nanti sama lagi hukumannya. Aduh. Maksudnya ada yang berat sedikit lah. Jadi apakah kalian siap menyumbang, guys? Tunggu ya, lagi diambilkan nomor rekening ya. Oh iya. Ini sebentar ya. Karena di BSM ya. Kau spill muka saya, kau spill aja di situ Rudi. Kau nggak akan dapat lagi apa-apa. Saya hari ini putuskan untuk supaya kau tidak akan kau miskin mulai hari ini. Saya pastikan kau miskin. Kau tidak akan dapat sumbangan dari siapapun. Ya. Saya pastikan kau miskin. Kau nggak akan dapat apa-apa teman-teman ya. Jangan pernah mau untuk ngasih lagi teman-teman. Kau miskin hari ini Rudi. Kau jangan bawa-bawa nama Tuhan ya. Hentikan donasi-donasi ini. Biar saya bukain teman-teman. Nanti Pak Ladu juga kenal lagi nanti. Iya. Tara. Banknya enggak ada banknya. Screenshot ya. Banknya Oke mana? ya, ini cepat aja. Banknya BCA. Kalau 10 angka tuh BCA. Oke ya. Udah ya. Oke. Udah ya, teman-teman ya. Screenshot. Screenshot. Terlalu silo kayaknya ini. Ya? Iya. Silo ya. Ya, boleh itu. Oke. Ini ya. Iya, sudah. Jangan jauh, tambah kecil. Tambah. Oke, ini nomornya. Itu dia. Oke. Oke ya. Namanya Tio Narida Manalu. Ya, teman-teman ya. Ini nomornya. Ya. Jelas ya, teman-teman ya. Udah ya. Jangan sampai nanti kelihatan lagi ini itu ya. Udah screenshot belum? Sekali lagi ya. Kalau terlalu lama nanti di ban. Ya. Ya, ini saya tampilkan lagi ya. Langsung ke istrinya saja. Ya. Di SS ya teman-teman semua ya. Di SS saja ya teman-teman ya. Nggak usah Bank BCA semua. Ini Bank BCA. Bank BCA teman-teman semua ya. Jadi kalau mau ngumpulin kasih aja ke dia ya. Kasih langsung ke istrinya ya. Jangan kasih lagi sama si pengemis ini. Cukup ya. Dia telah bernegosiasi dengan namanya iblis. Kita tahu bahwa dia adalah iblis ya teman-teman. Share dimanapun ya. Namanya Tio Narida ya. Jadi share saya kasih aja teman-teman ya supaya apapun itu untuk kemuliaan ya, untuk membantu keluarga AB juga ya. Jadi apapun itu saya sudah sampaikan, nggak usah lagi kasih yang si botol-botol ini, pengemis ini ya. Nggak usah teman-teman ya. Bantu. Jadi kalau mau bantu mau share langsung ke istrinya ya. Teman-teman ya. Silahkan ya.
Mau spill muka saya, mau ngapain kau nggak akan dapat dari sini, Rudi. Saya pastikan nggak akan ada lagi seperser pun yang masuk ke rekeningmu ya. Teman-teman ya, kasih tahu kepada semua orang bahwa si pengemis ini telah bernegosiasi dengan iblis ya. Jadi nggak perlu lagi kasih ke dia ya. Ini saya udah bilang ya. Nggak akan lagi teman-teman, kalau mau bantu aja ke istrinya. Bang BCA teman-teman ya. Nanti kalau saya ngomong lagi nanti itu bakal di ban. Jadi Bang CA ya. Jadi jelas ya. Gak boleh kita ngasih ke ini lagi ya. Jadi udah teman-teman ya, cukup. Biar nanti apapun ya, saya udah bilang apapun yang terbaik untuk anak Batak ya. Kita tetap doakan yang terbaik untuk dia ya. Kita tetap mendoakan supaya dia tambah diberkati oleh Tuhan. Kita mendoakan supaya dia tetap baik-baik saja. Dan apapun yang dia nanti lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Mungkin Tuhan taruh dia seperti itu. Itulah yang memang Tuhan udah rencanakan untuk hidupnya. Tapi jangan ada orang-orang seperti ini ya. Jangan ada orang-orang seperti ini. Cukup. Ini ya, saya spill lagi. Supaya teman-teman jangan sampai salah. Ya, ini namanya ya. Namanya ya. Besok sidang dan nggak jelas daftarnya itu dulu sampaikan kepada dia, biar itu bukti otentik ya. Sampai jumpa Mas Bro. Oke, terima kasih. Yuk, sama-sama. Bagaimana keluaran? Oh ini. Jadi kawan-kawan, kalau kalian benci seseorang, jangan paksa saya untuk ikut membenci dia. Gak bisa kawan. Cukup kalian membenci dia, jangan paksa saya. Karena saya tahu posisi saya dari dulu sampai hari ini. Saya tidak pernah membenci satupun pendebat. Sekalipun itu Julius. Yang saya, kalau saya membenci Julius, takkan saya angkat telepon Julius terakhir kali tahun berapa itu? 2023. Masih pernah dia telepon. Wewak Labu, kau pilihan penggemarku, kau pemenang. Maka dikirimnya lah buku sama apa itu. Kami berdebat kawan. Tapi kalau saya berjumpa dengan mereka, tak pernah mereka tuh memukul saya, nggak pernah. Saya sudah praktekkan berapa kali saya tatap muka dengan mereka berdebat. Mulai dari zaman Moko Ginta. Begitu kami bertemu, berpelukan, kayak Teletubbies. Tapi secara akidah kami bermusuhan. Tapi secara manusia kami tak bermusuhan. Ingat kalian itu. Kenapa aku tidak berhubungan lagi dengan Julius? Karena Julius tidak tahan mendengar ocehanku. Padahal dia lebih banyak mengoceh dari aku. Kan keinginan Julius aku juga ditangkap. Sementara aku tidak pernah menginginkan dia ditangkap. Bukan aku yang melaporkan dia. Paham ya? Jadi perhatikan kalianlah itu dengan baik dan benar. Kalau Julius nelpon aku angkat. Tidak pernah aku merasa bermusuhan. Zuma pun, coba lihat. Pernah dia mau melaporkan aku. Tapi apa aku membenci dia? Enggak, ku WA dia baik-baik. Siripa. Secara manusiawi saya juga marah ketika dia buat Tritunggal telur 2, satu tegang-tegang tuing-tuing. Secara manusiawi. Tetapi secara Kristiani, saya mengasihi dia. Saya WA dia, bercanda. Weh, aku kangen lo berdebat sama kau. Apa saya salah? Jadi keinginan kalian kalau kalian sakit hati sama orang, terus saya kalian seret menjadi sakit hati. Keji kali pikiran kalian. Jangan kalian memiliki pemikiran keji. Paham ya? Wah, Yusuf PA udah mau datang nih. Nantilah Pak Yusuf. Apa ya? Apa coba ini ya? PC lu diundang, gak akan gue negosiasi sama iblis ya. Yang penting penghasilan lu hari ini gak akan lagi, gue pastikan ya. Gue udah nggak bisa lagi, ini laporan tambah banyak. Tadi udah ada siapapun, Pak Jimmy Sinambela, Pak siapa lagi, sang penggugat udah ngomong itu, kita ngomong apa lagi ya? Udah ada, kita udah ketahuan itu ya. Teman-teman gak usah ngasih donasi ini. Ini ngomong-ngomong kosong ini, donasi ini.
Ya, mending kasih ke istrinya, teman-teman. Ya, apapun yang kita kasih untuk istrinya, berapapun, yang penting tujuannya jelas. Ya, daripada dikasih kepada orang-orang seperti ini, ya, yang ngemis-ngemis seperti ini, ya, apa yang dilakukannya? Gak ada gunanya. Aduh, 4 November, teman-teman. Dilakukannya. Betul menerapkan iman Kristiani. Nggak usah banyak. Secuil dari biji sesawi. Biji sesawi itu besar. Secuil dari biji sesawi lagi. Wah, sudah hebat dia. Kalau dia betul-betul tentang anak Batak. Yang ada di otak saya itu harus saya bantu. Jangan juga mendiskreditkan dia. Lewat engkau sudah punya planning. Teman-teman yang lain mesti dukung. Jangan lagi tambah-tambah yang tidak enak mendengar, apalagi mendiskreditkan engkau begini, mengumpulkan donasi begitu. Kalau tidak engkau buat, siapa lagi? Kami ini jauh, engkau dekat. Kau bisa tolong, itu sudah istimewa. Jangan lagi kita baru sumbang sedikit, baru dia sudah paling tahu banyak. Kasihan Rudi, saya kasihan aja. Saya memang lama tidak ngomong dengan engkau ini. Saya memang banyak kesibukan sehingga saya lihat terus narasi engkau pelan-pelan. Saya dari awal, saya cinta engkau. Luar biasa Rudi. Saya belajari kalau kata-kata narasi engkau, diksi engkau itu saya berikan contoh kepada istri, anak-anak saya dan relasi saya. Belajar on the track, linier kalau omong. Bagaimana mau orang mau nilai kita? Itulah contoh seorang Kristiani. Dia harus berani mengambil risiko. Mau orang caci maki, tetapi dengan hati mulia kita mesti harus menjalankan firman Tuhan ini. Ya bilang ya, tidak bilang tidak, selebihnya itu dari iblis. Janganlah yang dari iblis itu dikembangkan terus menerus sampai titik darah penghabisan. Tidak sopan. Saya sebagai orang yang betul-betul mencintai engkau dan sesama, Ya, Mosat, yoi. Mau di screenshot teman-teman, ini. hari itu Mosat di KTM. Kalau KTM kan nggak bisa bohong, toh? Betul kan tidak? Iya. Dia tombol, dia bilang ini, Pak Bom hambanya ini. Cuma saya jujur ya, saya sebenarnya tidak mau begitu. Sebenarnya saya marah. Soalnya marahnya begini, dia kasih dia rekening banyak, berarti cuma kasih 500.000. Disyukuri tak Pak Bom dikasih 500.000. Dengar dulu. Karena dia bilang begini, Pak Bom, ini saya punya bunga deposito saja, Bom hitung. Nah saya ini kan mantan konsultan, saya hitung. Jatuhnya ratusan juta. Kasih 500 saja. Habis itu besok-besok saya tanya dia, kenapa kok sisa 500.000? Dia bilang ini, Pak Bom saya bagi-bagi untuk keponakan banyak, lebih 50 orang. Ya sudah saya bang, ya udah tidak apa-apa sudah. Jadi dia bagi-bagi keponakannya, saudaranya banyak sekali di kampung. Ini keponakannya juga yang di atas ini lagi nunggu ini Pak Bom, ponakan ini. Aduh, lama kali. Mau screenshot ini, mau screenshot. Mosat. Bom, ini live YouTube nggak? Live YouTube tadi nggak? Ini sekarang. Tidak usah tanya-tanya. Gua ada di kamar ini, Bo. Gua di kamar. Pembicaraan. Gua di kamar. Mosat, lo dengar ya, Mosat. Coba kau baca Lukas 6 ayat 38 dulu. Ayo, kau baca. Enggak, soalnya tadi kan ada namaku kelihatan, Pak. Nama lengkap pula dia.
Hai, nama-nama lengkap itu urusan lo. Petugas pajak datang kan. Saya kasih tau kamu, ini pasti orang Kristen banyak ada bilang, ih Pak Bobo begini. Jangan kamu marah Pak Bobo. Saya ngomong ini sengaja. Ustaz. Nah, paling gampang gini aja Pak Bob. Mari kita doakan semoga dia dipanggil malam ini. Dipanggil memberi duit maksudnya. Sejak kapan orang berdoa untuk orang punya kematian? Sembarang saja. Dulu Bang Zero. Ya itu kan orang punya ilmu belum. Yang mau disampaikan ini Bang Do, di mute dulu Bang Do. Salam. Wih, topi loh. Makasih. Bang Do di mute dulu Bang Do. Kalau nggak diturunin kalau nggak mau Bang Do. Ini si Do ini udah berisik. Ya Bang Do, open. Tapi saya beri dia pandangan. Lae, kalau terjadi peperangan lapor-melapor, kami yang paling dirugikan orang Kristen. Bukan masalah nggak ada lawan debat. Tapi Bapak ngerti nggak siapa yang paling dirugikan? Kalau mereka dilapor, lihat Nora. Sudah hampir 2 bulan. Ada nggak dia papakan? Nggak ada, hampir 1 bulan. Sementara Rudi Simamora. Ini kan semua proses. Karena ada tiga mungkin. Kenapa nggak mungkin Rudi Simamora 1 kali 24 jam gol? Makanya kalian harus berpikir, kalau sama pendebat Kristen 1 kali 24 jam, minimal 5 kali 24 jam. Siapa mau kita contoh? MKC 5 kali atau 7 kali 24 jam. Yusuf Manebulu 5 kali atau 7 kali. Siapa lagi? Gracia Pelo sama. Tahu nggak kalian ada banyak kami yang ditangkapi? Rudi Simamora 2 kali 1 kali 24 jam dua-duanya. Paham nggak kalian? Kalau hukum dijalankan sesuai kaidahnya, sesuai SOP-nya, kami nggak masalah. Panggil dulu, periksa, panggil lagi, periksa. Tapi ini kan nggak pernah seperti itu. Kalian nggak paham, emosi kalian aja yang mau disalurkan, tanpa kalian memikirkan orang lain. Tidak ada emosi Pak. Belum Pak. Berdebat Pak berat tidak menghujat kan tidak masalah Pak. Pak Rudi Simamora. Bapak nonton nggak video si Rudi Simamora? Lawan debatnya itu ada di sampingnya. Tahu nggak Bapak? Dipotong itu sehingga itu menjadi sebuah kebenaran. Bapak kan enteng aja bicara. Kan sudah ku bilang, hukum di Indonesia ini belum seperti hukum di Belanda. Yang mana bisa sama-sama kesetaraan dalam hukum. Paham nggak Bapak? Bagaimana Rudi Simamora 1 kali 24 pagi dilaporkan tanggal 18. Tanggal 18 di SPDP muncul. Tanggal 18 ditetapkan tersangka. Tanggal 18 surat perintah penangkapan keluar. Tanggal 18 dia ditangkap. Tanggal 19 baru diperiksa. Itu menurut Bapak sudah SOP enggak? Tapi kan kata Bapak bilang itu mereka bukan ambil permasalahan yang live. Apa? Videonya bukan permasalahan live dengan Yusuf. Pas, betul. Itulah nanti bahan kita untuk sidang. Di dalam apa orang itu dibuat di situ tanggal 17 jam 9. Itu pas live dia dengan Yusuf PA. Tetapi video yang dibawa bukan itu. Paham nggak Bapak maksudnya? Ya, saya paham. Kalau tangan dari kesalahan. Nah itu Bapak tahu. Cari-cari kesalahan itu. Jadi jangan Bapak bilang sesuai prosedur. Mereka sesuai prosedur. Kita sesuai prosedur enggak? Bapak justru tadi Bapak bilang apa? Mencari-cari kesalahan kan? Sekarang Bapak bilang jangan takut. Ngerti nggak Bapak apa yang Bapak ucapkan? Bapak bicara seperti seorang pemabuk yang nggak ngerti apa yang Bapak ucapkan. Maksud saya kalau mereka kesalahan baru ditangkap begitu. Lah baru bisa berbulan. Siapa? Udah ku bilang sama Bapak, penista agama Islam belum satu pun yang bebas sekalipun dia benar. Tahu nggak kalian? Siapa contohnya? Tunjukkan sama aku. Asal sudah ditangkap, nggak akan bisa bebas.
Makanya ini mau kita siapa? Dia kan belum ditangkap. Kalau sudah dan dia belum dilaporkan. Kalau sudah dilaporkan, ditangkap, nggak ada cerita, nggak bisa bebas. Ahok saja yang sudah punya masa besar, yang seorang gubernur gol 2 tahun, paham nggak? Kalian hanya melampiaskan emosi kalian, ya kulihat nafsu emosi kalian itu. Tidak ada emosi, Pak. Loh, kalau kalian tidak ada emosi, kenapa salah aku bicara dengan si Nora? Ketawa-ketawa. Pak, bayangkan kalau nonton gimana? Kalau memang si Nora salah apa sama si Abe? Pakai ini kalian itu. Mereka kan yang masuk Abe ke dalam. Sejak kapan si Nora yang kasih masuk? Nama pelapor inilah kalian tidak tahu. Nama pelapor itu bukan Nora. Saya tahu. Aduh, sok tahu. Kemarin sudah kusebutkan namanya. Aduh. Oke lah. Sama dengan bicara dengan pemabuk aku nih. Masih ada aja juga oten-oten ini yang otaknya nggak sampai, masih sebatas selangkangan juga. Si Nora tidak punya salah apa-apa dengan Rudi Simamora. Kalau Julius dulu iya, makanya nggak pernah ketawa sama Julius semenjak Rudi Simamora ditangkap. Aku tahu kawan apa yang terjadi. Yang kalian kira aku bodoh. Sekolahku tinggi. Aduh, PCD King itu belum tentu ada sekolahnya itu. Makanya dia nggak tahu. Kata kawan saya, kalau sudah daftar hari ini langsung otak kau memang kayak otak lembu. Satu lagi aku naikkan ya. Sorry aku agak nahan-nahan. Si Nora dah datang, nggak aku naikkan dulu kau Nora. Nanti aku diamuk lagi. Sabar ya Nora. Aku nggak membenci kau, tapi aku sengaja nggak menaikkan kau dulu. Karena aku ingin mendengar curahan hati saudaraku. Silakan. Alaikum. Siapa nih? Lebastian duluan. Ya, selamat malam, Lai Rudi. Malam Leku, silakan. Ini memang serba salah menghadapi penggemar Munilai. Kalau saya kan penggemar lama, udah ngerti lah cerita tentang dunia debat ini. Jadi bagi yang teman yang mungkin masih saya katakanlah baru 1-2 tahun, iya kan, mungkin akan terpancing dengan situasi sekarang untuk emosi. Mereka mungkin belum tahu persis bagaimana perlakuan terhadap saya katakanlah pendebat Kristen sejak dulu ya. Artinya kita jangan terlalu terlalu bernafsu sekali. Ya, ajaran kasih itulah yang sedang Lai terapkan sekarang itu ya, tulus seperti merpati itu ya, bisa seperti ular. Saya kira sudah tepat. Kalau ada orang-orang yang mungkin menurut Lai tidak mendukung itu ya, bagaimana mau dibilang, karena mereka orang-orang yang baru kemarin sore lah saya katakan lah ya, orang baru kemarin sore. Jadi tetap jalankan Lai misi-misi Kristiani, misi-misi kasih Kristus itu, jalankan terus. Apa yang sedang Lai lakukan sekarang pada akhirnya nanti akan berbuah indah, khususnya untuk semua pendebat Kristen. Tidak kan harus seperti beberapa saya lihat pendebat yang senior yang akhirnya harus keluar negeri. Nggak begitulah. Saya kira justru itu tidak memberikan dampak yang baik untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Jadi jalankan terus, kasihilah musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Saya kira itu misi utama dari apa yang sedang Lai lakukan sekarang. Kita berjuang, ya kalau masalah ada 2-3 orang yang tidak sesuai Lai lihat, ya diterima dengan lapang dada juga. Itu hanya mungkin pengenalan mereka dengan misi yang Lai bawa sejak dahulu ke sekarang itu belum sedalam beberapa orang yang mendukung apa yang Lai lakukan sekarang. Ya, karena ada ceritanya, rangkullah musuhmu kalau kau tidak mampu untuk melawannya.
Kan gitu. Merangkul musuh itu nggak salah kok. Dengan merangkul itu, ya kita menjadi paham, oh sampai di sini kekuatan kita, sampai di sini batas-batasnya. Dan kalaupun ada misalnya nih, akhirnya dipersalahkan pendebat-pendebat Kristen, misalnya seperti Leru di Simamora, bagi saya itu menjadi warning ke depan. Oh berarti batasan kita sampai di sini. Biarkan saja, nggak apa-apa, batasan sampai di sini. Saya kira Indonesia sedang banyak berubah saat ini. Ya, sedang banyak berubah. Orang semakin banyak membicarakan tentang siapa itu Kristus, siapa itu Kristen, apa itu Kristus, apa itu Kristen. Pertahankan terus, selamat, semangat berjuang. Kalaupun hanya doa yang bisa diberikan oleh para penggemar yang lama, doa itu pun banyak artinya. Ya Leku ya, Tuhan Yesus memberkati semua perjuanganmu. Ya, salam buat Leru di Simamora. Tetap berjuang untuk kebenaran Kristus. Siap. Oke. Terima kasih Leku. Kalimat yang paling kupetik itu, kenali kemampuanmu, ya kan? Jadi kawan-kawan, kalian harus banyak baca buku. Sekali-kali kalian baca buku Perang Sun Tzu. Ya, panglima, bukan panglima, sebenarnya guru dia, ya. Orang Cina. Kau sudah tahu sisi lemahmu, kau sok-sokan di Bali lah kau ya. Tapi merangkul itu salah satu bentuk untuk mengatasi kelemahan kita. Terima kasih Leku, mantap. Ya, silakan Leku, tolong saya dikeluarkan Leku. Siap, ini sudah ku apakan. Habis ini Sinamasa. Sebentar ya. Makanya kalian kawan-kawan beli buku di Gramedia, bacai. Saya itu sekarang itu kerjanya baca buku. Bagaimana namanya manajemen konflik, bagaimana namanya taktik perang Sun Tzu. Coba kalian baca di situ. Kalau kau kalah, larilah. Kau lari bukan berarti kau punya kesempatan untuk menyusun kekuatan untuk menyerang kembali. Tapi kalau kau menyerah ditangkap, kau langsung mati. Paham gak? Kadang orang lain, wah kau lari takut gitu. Bukan begitu caranya. Sun Tzu bilangnya begitu. Banyak lagi kawannya. Oke, sebentar sebelum naik situ ya, aku naikkan dulu nih. Ya, silakan Sinamasa. Selamat malam. Silakan Sinamasa. Iya, selamat malam. Salam, Le. Ini ada apa sih ini? Kok jadi ribut ini? Bingung saya lihat kita ini. Kok? Ya, biasalah. Nggak pernah mau bersatu gitu loh. Ini yang saya sangat khawatir tentang kita ini. Kok sebelah sono bisa bersatu, kok kita nggak bisa gitu loh. Selalu ada kecurigaan. Gitu. Ini saya sangat prihatin ini kalau kayak begini-begini. Itu satu ya. Itu masalah tadi, masalah uang pengeluaran itu. Jangan kita pikir orang sudah mau bantu, nggak dikasih makan. Ya itu, jadi jangankan itu, kita suruh datang ke rumah aja orang perlu ongkos, perlu apa segala macam. Keluarganya ditinggal. Coba kalau kita pikir di situ, keluarga kita tinggal. Apa itu nggak mengandung resiko? Jadi apalagi perkara-perkara kayak begini, itu syukur itu mau itu. Ya pengacara itu bagi saya itu syukur mau mereka begitu. Karena apa? Pengacara itu ada tawaran, mau nggak sekian? Kalau nggak mau ya udah. Mereka banyak kasus. Saya sangat jempol itu pengacara itu mau itu menangani walaupun harganya segitu gitu loh. Karena saya banyak juga ada, bukan banyak sih, ada berapa saudara saya pengacara. Saya tahu persis bagaimana mereka mengeluarkan biaya. Itu bahkan setiap tingkatan itu beda lagi harganya. Itu harus kita mengerti. Jadi jangan asal ngomong gitu loh. Biaya untuk berperkara itu ratusan juta itu udah biasa. Bahkan sampai apapun bisa terjual kalau sudah berperkara. Itulah makanya kadang-kadang orang tidak mau berperkara, dibikinlah perdamaian. Biar apa? Biar keuangan jangan habis. Ini kan karena tidak bisa berdamai. Ya kalau bisa berdamai itu yang paling baik. Jadi materi pun nggak habis, pikiran pun nggak terkuras. Jadi ya kalau saya sih kalau memang
kita mau bantu ya bantu aja lah, nggak usah banyak ngoceh-ngoceh. Jadi jangan karena kita bantu kita nuntut ini tuntut pret itu. Ya, jadi siapa tahu ada yang di sini berpikiran wah saya sudah bantu harusnya begini. Kalau kita sudah bantu ya sudah. Kita lihat kelanjutannya. Nanti kan ketahuan kalau memang Rudi ada bermasalah, nanti kan akhirnya kan ketahuan. Ya di situ aja. Jadi jangan dulu berprasangka buruk apa segala macam. Kita berdoa aja bagaimana kelanjutannya ini selesai dengan baik-baik. Itu satu. Nah, yang kedua itu masalah tadi saya dengar itu masalah Sinora mungkin yang kemarin ya, yang sama Rudi yang ngobrol ya. Ini banyak. Tadi siang Pak. Ya. Tapi begini, kita harus juga mengerti posisi kita. Mungkin posisi saya sebagai penonton mungkin kecewa. Tapi posisi kita sebagai pendebat, membenci pendebat juga, itu punya akibat. Ini penonton, kita sebagai penonton kita harus tahu juga posisi kita. Kalau si Rudi, saya ngerti, kalau si Rudi membenci orang, otomatis orang itu juga nanti membenci. Selalu mencari-cari kesalahan. Nah, disinilah kita harus mengerti posisi sebagai apa. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi sebagai pemberita Injil, tentu jangan mengeluarkan permusuhan. Itu sangat penting. Bagaimana kita memberitakan Injil tapi kita beritakan permusuhan, itu bertolak belakang. Nah, yang ketiga, kalau ada bapak saya sering ngomong bisa punya teknik mengalah untuk menang. Itu artinya ya sudah, kita dijolimi ya kita berdoa, kita berusaha, karena apa ya, dengan kita lemah lembut juga orang yang keras juga bisa tunduk kok. Nah, kadang-kadang ini yang kita nggak bisa, itu masalahnya. Tapi kalau bisa dengan kelemah lembutan kita mampu, yang keras apapun itu bisa tunduk. Cuman saya sendiri pun sampai sekarang itu yang paling susah saya lakukan. Menahan emosi, membenci, itu yang paling susah. Walaupun sampai sekarang saya berusaha untuk tidak membenci orang. Jadi kalau masalah dia menghujat apa segala macam, udah kalau memang kita benci ya udah kita serahkan aja, kita laporkan, kan gitu aja. Nah, kita galang, kalau memang ada yang membenci ya sudah galang aja untuk melaporkan. Jadi saya setuju itu, jangan karena kebencian kita mengajak-ngajak orang untuk membenci, itu nggak bagus, itu nggak boleh seperti itu. Kalau kita benci ya udah siapa kita itu, tapi bagi saya bukan membenci orang ya, membenci sikapnya, perkataan. Jadi saya lain ini ya. enggak apa-apa, enggak masih sama